apa kabar? Semoga semua diberikan kesehatan selalu. Sebelum masuk ke video penjelasan tentang macam-macam permainan tradisional, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcelina Jun Mendasar, NIM 2023-83019, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang permainan tradisional congklak. Sejarah permainan congklak memiliki akar yang dalam dan budaya tradisional dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Permainan ini diperkirakan telah ada sejak ribuan tahun lalu dengan bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa permainan serupa telah dimainkan di berbagai peradaban kuno seperti di Mesir dan Mesopotamia. Congklak merupakan salah satu permainan tradisional yang berbentuk papan dan punya lubang. Biasanya dalam permainan juga dilengkapi sejenis cangkang karang digunakan sebagai biji-bijian congklak. Jika tidak ada, bisa menggunakan biji-bijian tumbuhan atau batu kerikil. Untuk cara memainkan congklak sangatlah mudah. Dua orang pemain bergantian untuk memilih salah satu lubang kecil untuk dipindahkan biji-bijiannya satu persatu ke lubang lainnya searah jarum jam hingga biji yang digenggamnya habis. Permainan akan berakhir ketika semua lubang kecil kosong dan semua biji berada di dalam lubang yang besar. Baik, untuk congklak merupakan alat permainan yang memiliki banyak manfaat. Yang pertama, merangsang motorik anak, kemampuan berhitung, dan melatih kemampuan konsentrasi anak. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai jujur, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri, dan menghargai prestasi. Selain itu, permainan congklak juga membantu anak untuk dapat belajar matematika. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang permainan tradisional congklak. Berikutnya saya akan memperlihatkan contoh cara memainkan permainan congklak. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, tadi adalah video permainan tradisional congklak dan sekarang saya akan menjelaskan permainan tradisional Bakiak. Permainan tradisional Bakiak diperkirakan terinspirasi dari Jepang yang sudah menggunakan sendal kayu. Inspirasi ini bermula pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Manfaat dari permainan Bakiak antara lain yang pertama, melatih keseimbangan, kekompakan, melatih kesabaran, melatih kerjasama, melatih sportivitas, dan yang terakhir menumbuhkan semangat gotong royong. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional Bakiak. Yang pertama, gotong royong, kebersamaan, dan kekompakan. Baik teman-teman, untuk cara bermain Bakiak ini bisa dimainkan oleh 2-4 orang. Tiap grup diberikan Bakiak yang cocok dikenakan oleh para pemain. Masing-masing pemain dari grup memasukkan kaki mereka ke bawah tali Bakiak agar bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjatuh. Para pemain harus kompak ketika melangkahkan kakinya. Adapun kesulitan dalam permainan tradisional Bakiak yaitu kesulitan untuk menyelaraskan gerakan supaya bergerak secara bersama-sama. Permainan ini untuk menentukan pemenangnya adalah kita lihat dari kekompakan dan siapa yang paling cepat untuk sampai ke garis finish. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Berikutnya saya akan memperlihatkan contoh cara memainkan permainan tradisional Bakiak. Selamat menyaksikan.
Baik teman-teman, untuk video yang tadi adalah contoh permainan tradisional Bakiak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional memasukkan paku ke dalam botol. Untuk alat dan bahannya sendiri kita bisa siapkan paku, botol, dan juga tali rafia. Permainan ini dimainkan secara berkelompok dengan tujuan melatih keterampilan, ketelitian, dan juga kekompakan. Untuk cara bermainnya sendiri, yang pertama, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap peserta dililitkan tali yang ujungnya sudah ada paku. Yang ketiga, saat aba-aba, peserta berlari ke botol yang sudah ditentukan. Keempat, peserta memasukkan paku ke dalam botol tanpa menggunakan tangan. Yang kelima, peserta berlari kembali ke titik awal. Dan yang keenam, terakhir, kelompok yang memasukkan paku ke dalam botol terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang. Itu adalah cara bermain permainan tradisional memasukkan paku ke dalam botol. Untuk manfaat yang bisa kita lihat di sini, yang pertama itu melatih keterampilan, ketelitian, dan juga kekompakan, melatih kepemimpinan dan loyalitas anggota lain, dan yang terakhir menanamkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, kekompakan, ketenangan, dan juga kesabaran. Biasa permainan tradisional ini mereka mainkan pada saat hari-hari besar seperti lomba memeriahkan HUT RI di berbagai macam kota. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Berikutnya saya akan memperlihatkan contoh cara memainkan permainan tradisional memasukkan paku ke dalam botol. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya perlihatkan sekaligus saya jelaskan tentang macam-macam permainan tradisional. Dan di sini yang saya jelaskan tadi ada 3. Yang pertama adalah permainan tradisional congklak, yang kedua permainan tradisional Bakiak, dan yang terakhir tadi saya menjelaskan tentang permainan tradisional memasukkan paku dalam botol. Semoga video dan penjelasan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.